atau satuan pendidikan yang melaksanakan belajar secara tatap muka itu hanya diperkenankan daerah-daerah yang kalau zonanya itu adalah zona hijau, ya, zona hijau. Nah mungkin karena ada yang pertama mungkin desakan-desakan dari masyarakat, ada beberapa masyarakat kemudian ada yang mengakui mereka adalah pemerhati pendidikan. Dengan pola yang sekarang mereka menganggap ya, ini adalah bukan pembodohan bagi siswa-siswi karena layanan pendidikan mereka akan kurang maksimal. Nah hingga ya memang kementerian kita agak sedikit ini, maka keluarlah siaran pers baru yang mana siaran pers tersebut ini mulai membuka ya, mulai membuka keran yang awalnya hanya memperkenankan atau membolehkan daerah yang Bapak Ibu mohon maaf bagi yang menggunakan HP dan dulu ini agak terganggu dan dulu ada di pojok sebelah kiri itu di bawah tolong lihat. Kenapa ada apa? Dari admin nggak bisa kalau yang menggunakan HP. Kita lanjutkan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai membuka keran yang awalnya itu adalah memperkenankan yang melakukan belajar secara tatap muka itu adalah zona hijau. Nah sekarang zona kuning juga diperkenankan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, namun yang menjadi catatan pada siaran pers tersebut adalah pertama, satuan pendidikan ini mengatur jumlah siswa. Jadi yang diperkenankan hanya 50% dari jumlah rombongannya. Misal kata kalau yang SD itu 28, ya berarti yang boleh masuk adalah 14 untuk shift pertama. Nanti yang 14-nya lagi itu dari shift ya. Kalau yang SMP MTS untuk rombelnya itu 32, berarti 16 ya. 16 yang masuk. Nah, shift berikutnya 16 lagi. Nah, itu dengan ketentuan satuan pendidikan ini harus mempunyai fasilitas ya, fasilitas namanya memadai terkait dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, misalnya sekolah itu harus punya tempat cuci tangan, ya. Kemudian wajib diperiksa suhu
ya, wajib diperiksa suhu. Kemudian ya masker, atau bahkan pakai face shield. Nah itu. Nah pertanyaan kami sekarang, apakah satuan pendidikan terutama yang kita di Kutai Barat ini sudahkah ya mempunyai fasilitas seperti yang diharapkan oleh kementerian itu? Nah kami dari Dinas Pendidikan selama ini sudah mulai berupaya untuk membantu sekolah ya, satuan pendidikan untuk memenuhi beberapa permintaan tersebut ya. Nah kemudian dari kementerian juga mengarahkan belanja pos itu juga diarahkan untuk belanja yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Nah nanti Bapak Ibu bisa merubah itu di Arkas Perubahan ya, di Arkas Perubahan. Kalau tidak salah jadwalnya itu sekitar bulan Agustus nanti. Nah dirubah saja karena banyak yang mungkin tidak bisa Bapak Ibu laksanakan ya di waktu normal ini. Nah yang tidak dapat Ibu laksanakan di waktu normal, nanti Bapak Ibu bisa mengubah rincian tersebut di Arkas Perubahan. Nanti perubahan itu mengarah ke hal penanganan dan pencegahan COVID. Ya, salah satunya adalah termasuk belanja pulsa data, ya, pulsa data baik untuk guru-guru dan siswa. Nah nanti ini akan disampaikan, makanya kami mengundang Telkom di sini nanti, bagaimana formatnya itu nanti. Nah itu Bapak Ibu. Nah saya lanjut lagi terkait dengan siaran pers tadi. Nah setelah melakukan shift tadi, pola shift dengan catatan hal lain bahwa tidak ada aktivitas kantin ya di sekolah, tidak ada aktivitas kantin di sekolah. Jadi anak-anak itu masuk belajar ya, setelah belajar habis jam pelajarannya tidak ada waktu ini istirahat, langsung dipulangkan ya, langsung dipulangkan Bapak Ibu ya. Jangan, tidak ada waktu istirahat lagi di sekolah, langsung pulang nanti shift berikutnya. Nah ini. Nah kemudian, nah ini yang agak mungkin saya yakin ini akan merepotkan Bapak Ibu di sekolah dan kami di Dinas Pendidikan. Dari siaran pers tersebut juga mengatakan bahwa begini, bahwa kalau nanti misal kata melalui tim gugus kabupaten ini mengeluarkan izin kita belajar secara tatap muka, apakah nanti izin tersebut sudah keluar? Nah yang terakhir ini adalah orang tua ya, orang tua. Nah jadi keputusan ini juga berada pada orang tua siswa. Makanya kemarin saya mengarahkan Bapak Ibu disurvei, apakah sudah melakukan survei itu, survei ke orang tua, tanya apakah mereka mau memasukkan anak-anaknya atau tidak. Nah format survei ya Bapak Ibu aturlah di situ bagaimana cara surveinya. Kami tidak menyediakan format, jadi saya minta, karena yang tahu persis adalah Bapak Ibu, ada data-data orang tua, Bapak Ibu lakukan survei ke orang tua ya, berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju untuk anak-anaknya melaksanakan belajar tatap muka. Nah kalau misal kata ada orang tua yang tidak setuju ya, masih tetap atau tidak berani membiarkan anaknya belajar secara tatap muka, kita tidak bisa menyalahkan. Artinya satuan pendidikan ya, tetap harus melayani mereka yang memilih belajar dari rumah. Nah ini akan
ada dua pola Bapak Ibu ya, ada dua pola nanti ke depan. Ya. Melayani belajar secara tatap muka Bapak Ibu ya. Kemudian juga melayani cara belajar dari rumah dengan belajar secara online. Nah ini. Jadi setelah ini saya minta Bapak Ibu coba lakukan survei ke sekolah, segera minta, mungkin dalam minggu depan hasil survei tersebut harus sudah bisa Bapak Ibu terima ya, berapa persen orang tua yang mau belajar dari rumah, berapa yang tidak mau belajar dari rumah. Nah jadi itu Bapak Ibu. Nah ini saya yakin apalagi dengan kondisi Kutai Barat sekarang yang katakanlah walaupun kita masih secara kabupaten kita masih zona kuning, tetapi ada beberapa kecamatan ya. Ini kalau dikategorikan zona di kecamatan, ada kecamatan dia sudah masuk zona hitam. Nah itu. Nah jadi ini Bapak Ibu mohon perhatian sekaligus ya. Nah yang berikut terkait dengan belajar dari rumah, Pak Bupati instruksikan bahwa nanti akan ada subsidi. Kami dari Dinas Pendidikan di perubahan ini akan menganggarkan subsidi ya, subsidi untuk bantuan pulsa di APBD perubahan. Kami belum tahu nanti berapa kami dianggarkan oleh tim anggaran, tapi yang jelas pasti kita dianggarkan untuk bantuan paket data ini atau subsidi paket data. Nah, kemarin saya sempat bincang dengan Pak Ansor, karena Telkom sudah melakukan dengan beberapa daerah seperti di Bukar, Samarinda sendiri, mungkin Bontang ya, bahwa sebenarnya itu ada diskon ya, ada diskon dari Telkom terkait dengan paket data yang ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran ini. Dan nanti mungkin Pak Ansor mohon dijelaskan ini nanti bagaimana cara pola diskonnya nanti yang jelas itu. Nah kemudian sekiranya nanti kami dari dinas menganggarkan itu pakai data itu, nanti polanya bagaimana ya, nanti saya juga tanya nanti polanya bagaimana. Nah, nanti kalau subsidi ini kita kasih SPJ-nya kami tidak sanggup Pak, kalau misalnya dibikin satu-satu SPJ itu banyak itu Pak, ininya pasti SPJ-nya kacau nanti. Nah polanya bagaimana, ini kami mohon masukan dari Pak Ansor dan tim dari Telkom bagaimana. Nah itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah kemudian perlu juga saya sampaikan ini terutama Bapak Ibu di SMP ya yang mendapat dana rutin. Nah kemarin informasi dari Bapeda bahwa mereka akan menganggarkan itu 10 juta untuk penyediaan perlengkapan yang berkaitan dengan penanggulangan COVID ini tadi ya, ada masuk di RKA rutinnya di perubahan ini. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah tolong tanyakan informasi detailnya ke Bapeda, bagaimana detailnya informasinya nanti, karena saya hanya diinformasikan dari Bapeda bahwa mereka menganggarkan 10 juta itu per sekolah. Kalau yang swasta ya saya nggak tahu karena mereka nggak dapat dana rutin ya, bagaimana lah nanti dengan orang tuanya akan dikomunikasikan dengan orang tua. Nah kemudian kalau yang SD, karena SD ini tidak ada
tidak bisa menganggarkan ini nanti lewat dinas pendidikan yang anggaran tersebut kameranya Pak Teguh melalui dinas pendidikan. Nah jadi itu, nah makanya saya bilang ini keroyok kita Bapak Ibu ya, selain kita anggarkan dari dana pos, nanti di perubahan, dari rutin juga arahkan ke situ semua, ya, arahkan ke situ semua terkait dengan hal-hal ini. Nah, mungkin itu beberapa hal yang sementara ya perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan lebih lanjut nanti kami mohon dari tim Telkom untuk memberikan semacam pencerahan lah kepada kami terkait dengan bantuan paket data ini, ya, bagaimana teknisnya, ya, supaya kami ini tidak ini. Nah kemudian untuk Bapak Ibu pengawas dan kasih pendidikan di chapter masing-masing, ya mohon terus bantu dipantau, ya. Bantu dipantau, ya, kita ini ke depan. Dan saya secara pribadi agak khawatir juga ini. Ini informasi yang saya dapat kalau di Balikpapan itu ada 20, saya lihat di YouTube kemarin ya, ada 26 guru yang sudah terpapar itu di Balikpapan. Apakah benar, apakah tidak, ini saya hanya lihat di YouTube kemarin. Ya, jangan sampai bubar lah demikian ya. Jadi saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti kami mohon untuk tetap belajar jauh, kita belajar yang dikasih juga terkait dengan bantuan paket data ini nanti. Baik, saya pikir itu. Silakan Ibu Korlina untuk memberikan kesempatan berikutnya kepada teman-teman dari Telkom. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat pagi. Nggak tahu, tapi semua itu. Terima kasih. Dia lain pada ada jujukan sendiri. Bapak Yakobus Yamon SDD MSI atas arahannya telah diberikan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi dari PT Telkom Indonesia kepada Bapak Ansori. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujahid Al-Ansori. Saya dari account manager dari Telkom Samarinda, lebih khususnya untuk yang memegang tupoksi untuk di daerah Pantai Barat. Dan di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama teman-teman di Telkomsel. Jadi Telkomsel ini merupakan salah satu dari Telkom Group. Jadi dari Telkom Group itu kita ada beberapa anak perusahaan yang memang kalau Bapak Ibu kamar bisa saya tahu, tapukan gitu. Telkom itu biasanya lebih condong ke IndiHome, sedangkan kalau yang untuk Telkomsel ini ya biasanya lebih condong ke paket data seluler. Kalau Bapak Ibu semuanya tahu. Jadi di sini saya ada Pak. Di sini saya bersama teman-teman, yaitu ada Pak Budi. Di sini Pak Budi adalah head corporate-nya di bagian di Kalimantan dari Telkomsel. Kemudian ada Mas Bima, kemudian ada juga Mas Vise, dan yang terakhir ada Mbak Uci. Di sini nanti untuk paparannya nanti akan bisa dijelaskan langsung dari teman-teman Telkomsel terkait bagaimana teknisnya nanti seperti apa. Itu nanti dari teman-teman Telkomsel yang akan menjelaskannya lebih secara detail. Dan di sini mungkin kita langsung aja ya. Mungkin dari Pak Adi, bisa langsung sedikit sambutan, Pak. Baik, terima kasih Mas Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian.
Pertama-tama mohon izin yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kutai Barat ya. Kemudian tadi ada Pak Iamon dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Ya, Disdikbud mengalah Sumbar. sudah lah. Izinkan dari kami, dari Meetingnya Telkomsel, pindah Bapak sedikit Ibu, aja. untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ansor tadi di awal. Dan beberapa kali juga sudah disebutkan oleh Pak Iamon tadi bahwa ya saat ini kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya di Kubar gitu ya, memang parsial, ada yang mempersiapkan kondisi untuk belajar tatap muka, dan mungkin sebagian besar masih belajar di rumah gitu ya, atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam hal ini Telkom Group ya, khususnya Telkomsel, mendukung program dari pusat ya, dari Kementerian Pendidikan juga untuk support dengan kebutuhan kuota ya. Kalau kami di Telkomsel sebagai penyedia layanan seluler atau mobile itu berkomitmen untuk memberikan insentif khusus untuk dunia pendidikan. Ya, kalau tadi Telkom di jaringan kabelnya atau fix ya, itu ada IndiHome. Kami ya Telkomsel punya juga produk ya yang saat ini mungkin Bapak Ibu masing-masing gunakan gitu ya, SIM card Telkomsel. Nah, kami fokus kepada penyediaan paket data yang bisa digunakan untuk semua entitas pendidikan, dari mulai guru, tenaga pendidik, karyawan dari sekolah, sampai kepada masing-masing siswa. Nah, ini kita sudah berjalan, Bapak Ibu, sebenarnya mungkin saja ada yang sudah kerjasama dengan kita ya di sini ya. Kita sudah berjalan dari bulan Maret ya, Maret-April, ketika awal-awal pandemi, sekolah mulai diliburkan. Telkomsel sudah langsung bergerak cepat untuk memberikan program-program khusus untuk dunia pendidikan, dan masih berlangsung sampai dengan sekarang, dan ada kemungkinan akan diperpanjang sampai dengan akhir tahun sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan. Jadi sekilas ya, mungkin saya nanti yang menyampaikan lebih detail terkait produknya, ada rekan kami, ada Pak Bima nanti yang akan menyampaikan. Tapi sekilas saya sampaikan bahwa Telkomsel ini memberikan paket data kepada dunia pendidikan ini jauh di bawah paket data reguler atau normal kita. Jadi sebagai gambaran kasar gitu ya, kalau Telkomsel secara umum Bapak Ibu beli kuota ke outlet, ke counter, atau ke My Telkomsel gitu ya, atau Tokopedia dan lain-lain, itu mungkin harganya katakan per giganya itu di angka 15-20 ribu per giganya. Nah, paket data yang kami berikan saat ini ya untuk sekolah sebagai gambaran itu di angka kisaran 4.000 rupiah per giga. Jadi bisa dibilang lebih dari 50% kami memberikan potongan dibanding harga paket normalnya Telkomsel. Ya, jadi ini insentif yang sangat besar yang kami berikan untuk dunia pendidikan, dan kami komitmen harapan kami juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, terutama di mana kalau bicara coverage atau jangkauan sinyal, Telkomsel masih menjadi yang paling luas dan yang paling banyak jumlah tower BTS-nya dibandingkan dengan operator-operator yang lainnya. Kemudian apabila memang dirasa di lokasi Bapak Ibu sekalian ada yang sinyalnya masih kurang bagus gitu ya, bisa disampaikan nanti ke kita juga apa yang bisa kita support atau kita optimalisasikan terkait dengan kondisi sinyal di lokasi. Nah, kalau memang tidak bisa dioptimalisasi, nanti mungkin dari teman-teman Telkom akan membantu mungkin infrastruktur yang dengan paketnya nanti sendiri seperti apa gitu ya, lewat IndiHome-nya gitu ya. Jadi kita saling melengkapi di sini Bapak Ibu. Ada Telkom, ada Telkomsel, ya nanti silakan nanti dimaksimalkan kebutuhannya seperti apa.
Nah, mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Nanti silakan dilanjutkan ke Pak Bima, bisa disampaikan materi tentang produk Telkomsel ini seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, sebagai pembuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Saya Bima dari Telkomsel Samarinda. Dalam hal ini cakupan wilayah kami itu ada dari Samarinda sendiri, Kota Bontang, Kutim, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Seperti itu. Mungkin izin saya langsung share saja materinya. Mohon izin host, mungkin bisa di-allow buat screen sharing, karena ini mau coba screen sharing tapi masih gagal. Baik, sebentar Pak, sebentar. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Ya, sudah. Iya Pak, sudah bisa kelihatan. Siap, oke. Terima kasih sebelumnya. Yang akan kami sampaikan pada hari ini terkait dengan program education dan Cloudx Meeting. Nah, programnya seperti apa dan Cloudx Meeting itu apa akan kita bahas lebih lanjut. Ini sedikit cuplikan yang kita ambil dari internet terkait dengan pernyataan dari Mas Menteri terkait dengan dana BOS boleh digunakan untuk membeli paket siswa dari guru dan siswa, seperti itu. Di sini kami kutip dari 2 laman, tidak usah ragu untuk gunakan dana BOS untuk beli kuota siswa, seperti itu. Nah, tapi walaupun Mas Menteri bilang seperti ini, akan jadi permasalahan baru nih. Yang pertama, beli paketnya di mana, terus selanjutnya nanti akan keluar pertanyaan untuk SPJ seperti apa, seperti itu. Maka dari itu kami dari Telkomsel dalam hal ini memberikan solusi yang pertama terkait dengan SPJ, yang kedua terkait dengan penyaluran paket datanya, seperti itu. Nah, yang kami tawarkan di sini ada 3 paket, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah Cloudx Meeting. Cloudx Meeting ini sama seperti media video conference yang saat ini kita gunakan, tapi Cloudx Meeting ini punya dari Telkomsel langsung, punya dari Telkom Group, yang mana kalau aplikasi lain mungkin base servernya itu ada di luar negeri, tapi untuk Cloudx Meeting ini servernya ada di Indonesia, seperti itu. Jadi untuk kerahasiaan pengguna atau data pengguna itu terjamin. Yang kedua, ada society package khusus untuk guru dan tenaga pendidik. Untuk paket ini kami khususkan untuk guru dan tenaga pendidik saja, seperti itu. Karena untuk guru dan tenaga pendidik ini pasti membutuhkan paket kuota yang sangat besar, terutama untuk upload video, mungkin untuk upload materi, untuk cari bahan pembelajaran dan lain sebagainya. Yang ketiga kami punya special small bulk package untuk siswa. Nah, ini sebagai gambaran saja. Untuk paket ini nanti sekolah memungkinkan sekolah untuk langsung membagi paket data ke masing-masing siswanya, seperti itu. Cloudx sendiri sebenarnya adalah layanan komunikasi terintegrasi berbasis cloud yang menyediakan fitur seperti Cloudx Meeting. Jadi fitur video conference seperti ini adalah salah satu bagian dari Cloudx komunikasi seperti itu.
Untuk fitur dan berikut ini adalah untuk fitur dan kelebihan dari CloudX Meeting. Yang pertama, kita bisa klik meeting, melaksanakan meeting secara real time. Jadi kalau misalnya kita mau meeting dari saat ini juga, kita bisa langsung create room-nya, bisa langsung kita share, atau kita bisa melakukan schedule meeting, penjadwalan meeting pada waktu yang ditentukan. Misal kita mau meetingnya besok, kita udah bisa share link-nya hari ini, seperti itu. Terus juga memungkinkan sampai dengan 100 peserta per sekali meeting. Dan dapat diakses melalui desktop, laptop, smartphone, dan web browser, seperti itu. Juga memungkinkan untuk sharing presentasi, melakukan record selama meeting, dan ada fitur dashboard-nya, seperti itu. Kenapa sih harus menggunakan CloudX Meeting? Ini salah satu artikel juga yang kita ambil dari internet, adu irit kuota antara Google Meet, CloudX, dan Zoom. Kebetulan semua ini adalah penyedia layanan video conference. Dan dari CNN, mereka melakukan testing terhadap 3 aplikasi ini untuk menguji aplikasi mana yang memerlukan kuota paling sedikit saat video conference, seperti itu. Nah, dari sini, dari hasil pengujian mereka, diketahui bahwa CloudX itu adalah aplikasi video conference dengan kuota yang paling sedikit, seperti itu. Jadi mereka mencoba selama 5 menit. CloudX itu hanya memerlukan 39 MB, dan Zoom itu di 45 MB, dan Google Meet itu yang paling besar di 96 MB, seperti itu. Nah, jadi ini estimasi saja Bapak dan Ibu, dalam 1 jam penggunaan untuk CloudX itu menghabiskan sekitar 468 MB untuk 1 jamnya, seperti itu. Terus kenapa kita harus pakai CloudX lagi? Nah, karena CloudX ini adalah aplikasi yang memang dari Telkomsel. Telkomsel dalam hal ini menyediakan paket ketengan untuk video conference. Maksud dari ketengan ini paket yang sangat murah, yang mana sangat membantu menghemat kuota internet tanpa memotong kuota utama, seperti itu. Jadi kuota ini khusus kita gunakan untuk mengakses video conference melalui aplikasi CloudX, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini mulai dari Rp3.000 itu udah bisa mendapatkan kuota 2 GB khusus untuk video conference. Dan juga yang paling besar ini kita punya yang 12.000, kuotanya itu ada 20 GB, dan tentunya ini sangat membantu dalam proses belajar mengajar, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini adalah paket yang kita khususkan untuk dosen dan tenaga pendidik. Untuk dosen dan tenaga pendidik, kita mulai dari 40.000, itu tenaga pendidik dan guru udah bisa mendapatkan paket data sebesar 10 GB, sampai dengan 100.000 50 GB. Nah, untuk paket ini, Bapak dan Ibu guru bisa membeli langsung paketnya di aplikasi Telkomsel, atau melalui UMB bintang 168 Pagar, seperti itu. Tapi dengan syarat kita harus berkontrak dulu, Bapak dan Ibu, dan kemudian nomor-nomor guru dan tenaga pendidik harus kita daftarkan dulu dalam whitelist, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu bisa membeli paket ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekarang cek di bintang 168 Pagar atau di aplikasi Telkomsel, mungkin paket ini sudah ada, tapi belum bisa membeli paket tersebut, seperti itu. Untuk paket ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus, Bu, Bapak, Ibu. Nah, untuk selanjutnya di bulan September dan sampai dengan Desember, kami keluarkan paket baru. Untuk kuantitinya sama, cuman memang ada perbedaan dari segi kuotanya. Kalau sebelumnya itu di semua jaringan, untuk bulan September dan Desember, kita coba lebih spesifik lagi untuk paketnya. Itu ada dari AllNet, kuota lokal, dan kuota khusus conference, seperti itu.
Nah, ini adalah paket yang paling banyak dicari Bapak dan Ibu terkait dengan paket untuk siswa dan siswi di masing-masing sekolah seperti itu. Untuk paket ini sistemnya adalah sistem bulk, Bu. Jadi sekolah atau nanti dari Dinas Pendidikan membeli paket secara besar, secara gelondongan dari Telkomsel. Kita mulai dari 2 juta rupiah itu ada 450 GB, hingga 8 juta rupiah itu kita punya sekitar 2.500 GB dengan masa aktif selama 30 hari. Sistemnya seperti apa sih ini, Bu? Nah, jadi setelah nanti dari sekolah membeli paket ini kepada Telkomsel, Telkomsel akan memberikan semacam dashboard kepada sekolah, yang selanjutnya nanti dari sekolah akan membagikan paket ini ke masing-masing siswanya, seperti itu. Jadi ini sedikit gambaran aja, Bu, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi biasanya membeli paket di luar itu, per giganya mungkin untuk ukuran Telkomsel itu mungkin sekitar 15 hingga 20 ribu rupiah per 1 giganya. Untuk paket ini bisa kita lihat, Bu, giganya itu hanya 3.888 rupiah per gigabyte gitu. Jadi sebagai gambaran saja, kalau misalnya Bapak dan Ibu punyai siswa itu misal 400 siswa, dan Ibu mengambil paket itu, paket yang 1,5 juta ini sebesar 1.350 giga, total yang akan dibagikan ke siswa itu adalah sekitar 3 GB siswanya. Dan kalau dikalikan dengan harga 3.800 ini mungkin hanya sekitar 11.000 sampai 12.000 itu sudah mendapatkan 3 GB per anak gitu. Dibandingkan dengan beli di counter, harganya sangat jauh sekali seperti itu. Mungkin sekian, Pak, yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin agar lebih jelas atau mungkin ada yang masih bingung, kita langsung ke sesi diskusi aja kali ya. Demikian, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin kembalikan ke host. Iya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bima dari Telkomsel. Untuk selanjutnya mungkin ada materi lagi dari Pak Bima dari Telkomsel? Dari kami cukup, Bu. Mungkin dari Pak Ansar ada yang mau disampaikan, atau dari Pak Fiso dan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Bima. Untuk selanjutnya dari Pak Ansor, kami persilahkan. Mungkin ada penyampaian materi dari Pak Ansor. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin kalau dari saya sendiri sih nanti mungkin saya akan lebih banyak koordinasi dengan Pak Yamun ya Pak ya. Jadi nanti bagaimana sistematisnya, kemudian bagaimana terkait administrasi dan lain-lain. Nanti ini mungkin yang akan kita diskusikan lebih lanjut Pak. Jadi nanti ini hanya sebagai gambaran nanti yang untuk kedepannya nanti seperti apa. Dan nanti mungkin ketika nanti ada pertemuan lagi Pak, nanti mungkin kita akan lebih bahas lebih spesifik lagi Pak. Nanti yang untuk terkait administrasi apakah nanti SPJ-nya nanti seperti apa. Nah itu nanti yang mungkin akan kita obrolin lebih lanjut Pak. Nah, ini terkait yang untuk paket data ini, tadi sekilas memang sudah dijelaskan oleh teman-teman Telkomsel. Nah, jadi nanti ini harapan kita sih semoga ini bisa membantu siswa-siswa yang terkena dampak ini ya, khususnya di Kutai Barat. Jadi yang mungkin selama ini masih ada kendala, apalagi yang terkait dengan kuota ini. Jadi nanti mungkin harapan kita ke depannya kita bisa membantu siswa-siswa supaya lebih
meringankan dari sisi pembelian kuota istilahnya. Jadi nanti untuk kedepannya nanti mungkin kita akan pembahasannya nanti mungkin lebih ke administrasinya nanti seperti apa ya Pak Yaman ya. Mungkin nanti saya akan siapkan semua administrasinya nanti dari sisi kita Pak. Jadi nanti akan saya memperlihatkannya ke Bapak nanti administrasinya nanti seperti apa dan jalurnya nanti seperti apa itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan Bapak Pak ya. Ya mungkin cukup sekian dari kita Pak. Mungkin dari Bapak gimana Pak? Ya, baik Pak Ansor. Ya. Pak Bima, terima kasih sudah memberikan materi dan salam hormat buat Pak Tri. Ya, salam kenal Pak Tri. Bapak Ibu, tadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh tim Telkom, memang meeting kita pada hari ini memang lebih arahnya ke ini ya, subsidi bantuan paket ini. Adapun hal-hal lain tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini segera ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu terkait dengan survei tadi. Saya minta segera survei itu ke orang tua, berapa persen siswa yang orang tua yang menyetujui siswanya belajar tatap muka, dan berapa orang tua yang tetap memilih belajar secara daring atau online. Bapak Ibu, saya mengawali ini pertanyaan ke teman-teman Telkom nih. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa juga menanyakan hal-hal yang teknis terkait dengan ini nanti. Ya, mungkin pertanyaan saya kepada teman-teman Telkom, yang pertama kemarin ya, kita sudah berkontrak dengan Telkom. Telkom sudah membantu kita dengan memasang beberapa perangkat produk Mango Sky ya. Beberapa perangkat produk Mango Sky. Namun yang menjadi persoalan di sekolah, karena kuotanya kan sudah habis, kuota ininya. Sekarang mereka sudah mulai membeli lagi kuota dengan kalau tidak salah itu per bulan itu berapa tuh, 1.700.000 kalau tidak salah. Mau dikoreksi nanti Pak Ansor. Apakah produk tersebut ini tidak termasuk layanan diskon tadi? Ini pertanyaan saya. Apakah produk tersebut tidak masuk pada layanan Telkom? Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya ini juga, ini kami mulai mengupayakan subsidi untuk sekolah. Namun namanya subsidi kan terbatas, mungkin tidak semua sekolah nanti yang dapat ini. Nah, terkait dengan subsidi ini nanti mekanismenya bagaimana? Apakah nanti kami menyerahkan ke sekolah dulu, lalu sekolah yang membelanjakan, ataukah kami langsung ke Telkom, nanti Telkom tinggal membagi saja data itu kepada sekolah, kepada guru dan kepada siswa. Nah, ini pertanyaan yang kedua yang saya ingin. Nah, mungkin saya minta penjelasan dari Telkom, dan kemudian teman-teman guru yang lain atau Bapak Ibu kepala sekolah silakan nanti melaksanakan pertanyaan ini kepada Bapak Ansor dan Pak Bima serta Pak Tri. Jadi kita menunggu ini. Nah, kemudian di sini ada kontak person, tolong dicatat ini Bapak Ibu ya. Tolong dicatat ini nanti supaya bisa menghubungi teman-teman Telkom. Baik, saya pikir itu pertanyaan saya. Ya, siap Pak. Saya mohon izin menjawab Pak ya.
Jadi Pak, kalau untuk terkait layanan yang sudah ada sekarang yang baru kita pasangkan kemarin, itu yang pertama kalau untuk layanan Mango Sky itu Pak, jadi seperti yang kita jelaskan di awal tadi Pak. Jadi sebenarnya Telkom Group dengan Telkomsel ini jadi Telkom dengan Telkomsel ini kita dalam satu kesatuan perusahaan Pak. Jadi istilahnya Telkom juga sama Telkomsel ini mempunyai produk yang berbeda-beda tapi masih tetap di bawah bendera Telkom Pak. Jadi kalau untuk yang layanan Mango Sky ini adalah layanan yang sebenarnya Pak ini kan ada juga anak perusahaan yang memang kita bergerak di bidang Mango Sky ini Pak. Nah jadi untuk layanan Mango Sky ini sebenarnya ini layanan yang langsung dari Telkom istilahnya Pak. Jadi perbedaannya adalah kenapa itu tidak mendapatkan diskon juga karena Pak ya untuk layanan Mango Sky ini kita berbeda dengan layanannya yang akan kita subsidikan yang sudah disampaikan Mas Bima tadi Pak. Jadi dari sisi layanannya pun juga berbeda. Kalau Mango Sky ini kan kalau kita lihat kan kurang lebih seperti IndiHome, hanya saja penggunaannya itu masih menggunakan kuota. Sedangkan kalau yang untuk Telkomsel ini layanan kita ini Pak nanti lebih ke data seluler. Jadi lebih ke mungkin kalau ada Ibu yang mungkin sudah memakai kartu AS atau mungkin memakai kartu perdana seluler atau simpati. Nah itu nanti diskonnya yang untuk yang sudah kita paparkan tadi ini lebih ke data selulernya Pak. Nah jadi kenapa itu layanannya berbeda? Karena ini memang masing-masing produk ini Pak kita sudah ada yang manajemennya sendiri. Kalau Mango Sky itu nanti jatuhnya langsung di Telkom, sedangkan nanti yang untuk kartu perdana seluler ini nanti jatuhnya di Telkomsel. Nah makanya di sini yang memang sedikit berbeda, tapi kita masih tetap dalam satu kesatuan di bawah bendera Telkom gitu Pak. Nah. Mungkin siapa? Nah, ya. Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua mungkin dari Mas Bima bisa Mas? Tanya Pak. Mungkin boleh tanya Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Pak Muslikin Pak mau nanya. Ya siapa? Oke. Saya Pak Muslikin dari SMP mendapatkan bantuan dari pemerintah Pemkab Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih. Dalam hal ini bantuannya adalah Mango Sky. Nah, jujur memang pertamanya mendapatkan kuota gratis itu senilai 2G ya, 2 giga. Kemudian dipakai-pakai, yang namanya juga kita himung itu bahasa Banjar Pak, suka gitu, terlalu suka. Dipakailah, tapi nggak tahu ternyata begitu mau diisi ulang kan memang terlalu mahal gitu kan, sehingga saya konsultasi dengan Pak Yamon via telepon bisa diisi ulang gitu kan, silahkan dianggarkan dari pos. Tapi ternyata ketika ngisinya tidak seperti kita bayangkan, ngisinya seperti di warung-warung yang biasa, tapi belum ada ternyata dijual gitu kan, dijual seperti biasa belum ada gitu. Harus masih sistem online itu ya, gitu. Padahal siswa kami sudah cukup suka gitu. Apakah ini nanti ketika kami sudah bisa kerjasama misalnya dengan Telkom, dalam hal ini Telkomsel atau Telkom, itu juga fasilitas Mango Sky ini kami bisa memakai fasilitas itu dengan pakai CloudX ini. Artinya fasilitasnya dari Mango Sky, tapi aplikasinya CloudX gitu. Apa tidak bisa begitu? Karena fasilitas yang diberikan pemerintah kan Mango Sky nih, tapi aplikasinya mau dipakai CloudX supaya bisa beli gitu. Apa boleh seperti itu? Terima kasih Pak, mohon bantuannya. Ya, siapa? Jadi mohon izin Pak. Jadi kemarin itu kan sudah ada saya buatkan grup Pak ya, yang untuk Mango Sky-nya Pak ya. Jadi yang di grup WA, jadi yang memang sudah ada beberapa sekolah yang memang sudah terpasang itu sudah kita bergabung di dalam satu grup.
Jadi nanti grup yang sudah saya buat itu nanti yang fungsinya memang nanti ketika Bapak Ibu semuanya ada terjadi kendala di layanan Mango Sky, itu nanti kita bisa koordinasikan di sana Pak. Nanti akan saya share kembali bagaimana tata cara pembelian kuota. Nanti bisa juga nanti pengisian kuotanya itu kita bisa juga lewat SMS, bisa juga lewat beberapa toko online juga bisa Pak. Nah, bisa juga ada juga yang dari aplikasi Mango Sky kita. Nah, kemudian kalau untuk apakah nanti aplikasi CloudX ini yang untuk CloudX Video Conference ini bisa dipakai di dalam layanan Mango Sky, itu sangat bisa sekali Pak. Karena yang membedakan di sini kalau CloudX itu kalau mungkin kita lihat mungkin seperti Zoom, seperti Google Meet, jadi sebuah fitur yang memang untuk video conference, jadi video tatap muka secara daring. Nah, untuk Mango Sky itu sebagai jaringan internetnya. Jadi nanti ketika CloudX itu dipakai menggunakan jaringan Mango Sky, nah itu masih sangat bisa sekali Pak. Jadi sebenarnya penggunaannya itu kan Pak, yang Mango Sky ini sifatnya masih bersifat kuota ya. Jadi ketika kuota habis, nanti diisi lagi. Nah itu nanti untuk penggunaannya sih Pak yang mungkin yang harus lebih di manajemen lagi gitu Pak. Jadi harus diisi dengan harus diisi ya, dengan yang kuota yang Mango Sky yang dalam tanda kutip very expensive ini tadi nih ya. Ini Pak kan ya Pak. Jadi masing-masingnya ini mereka punya kuotanya masing-masing Pak untuk masing-masing layanan ini Pak. Jadi nanti ketika yang sudah disampaikan oleh teman-teman Telkomsel tadi itu kan Pak nanti lebih ke paket data seluler ke HP Pak. Nah, sedangkan kalau untuk Mango Sky ini paketnya berbeda lagi gitu Pak. Jadi istilahnya, nah jadi kalau yang untuk Telkomsel ini kan yang sudah kita paparkan tadi, jadi mungkin lebih ke khusus ke siswa, mungkin bisa juga ke guru, jadi lebih ke data selulernya Pak, lebih ke handphone istilahnya. Nah, kalau untuk yang Mango Sky ini kan Pak, penggunaannya kan bisa lebih luas. Jadi misalnya untuk beberapa guru yang memang mau video conference nanti bisa connect di dalam satu jaringan Mango Sky, jadi bisa langsung video conference bareng-bareng, mungkin video conference dengan kementerian misalnya ada 4 guru yang mungkin harus ikut berbarengan, nanti bisa connect ke dalam jaringannya Mango Sky, nanti bisa langsung terhubung ke dalam CloudX-nya seperti itu Pak. Satu lagi Pak, di dalam Mango Sky itu kan kemampuan gigabyte-nya terbatasi tuh 2 MPX gitu ya, agak lambat gitu. Itu bisa ditingkatkan atau gimana Pak? Karena ternyata agak jangkaunya lumayan dekat juga sih gitu. Bisa ya Pak? Oh ya, sebenarnya gini Pak, itu 2 Mbps sebenarnya kita bisa di-upgrade lagi Pak. Nah itu sebenarnya kenapa yang kemarin itu rundingan saya dengan Pak Yamon dari Dinas Pendidikan, kenapa kita yang untuk 2 Mbps dahulu, nanti itu karena memang kita lebih mengedepankan kebutuhannya dulu sih Pak. Jadi kenapa kita utamakan yang awal itu 2 Mbps, jadi biar agar teman-teman di sekolah juga merasakan dulu Pak, nanti apakah itu nanti masih kurang, nah itu nanti mungkin bisa diobroli lagi dengan Dinas Pendidikan Pak. Nah kalau untuk pengupgrade-nya itu sangat bisa, dan kalau untuk kondisi sekarang, untuk yang bandwidth-nya masih 2 Mbps, saran saya Pak, itu mungkin penggunaannya lebih di manajemen lagi Pak. Karena dengan kecepatan 2 Mbps, kemudian misal dengan kuotanya 10 giga, kemudian dengan 7 orang yang pakai, itu pasti bakal buat lambat Pak. Buat lambat, iya. Kemudian juga kuotanya bisa buat cepat habis. Nah makanya ini saya menyarankan lebih ke di manajemen lagi. Jadi ketika yang memang sesuatu yang urgent, itu nanti baru coba diarahkan ke sana Pak. Jadi penggunaannya itu lebih diatur lagi agar biar lebih maksimal gitu Pak. Ya, tapi kalau makainya nanti langsung sekali banyak gitu, nanti bakal jaringannya semakin lambat gitu dia Pak. Oke Pak, terima kasih. Ini juga kami pakai yang ini, makanya hati-hati memakainya nih Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih juga Pak Pemkab yang sudah banyak membantu kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bima. Siap.
saya izin menjawab tadi dari pertanyaan terkait dengan mekanismenya seperti apa sih untuk subsidi masing-masing sekolah. Kalau untuk mekanisme kami sangat fleksibel, Pak. Memang ada 2 pilihan. Yang pertama itu adalah yang tadi seperti Bapak bilang, yang pertama dari Dinas Pendidikan langsung menyalurkan bantuannya ke masing-masing sekolah. Kemudian nanti dari masing-masing sekolah akan berkontrak ke Telkomsel seperti itu. Atau seperti yang sudah kita jalani di Kota Bontang, Pak, itu dari Dinas Pendidikan langsung, Pak, yang berkontrak dengan Telkomsel seperti itu. Jadi nanti untuk pembagian paket datanya, untuk nomor-nomornya akan dikumpulkan oleh tim Dinas Pendidikan. Untuk selanjutnya nanti yang bagi dari tim Dinas Pendidikan juga, Pak, seperti itu. Gitu. Jadi kita sangat fleksibel, Pak, tergantung dari kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Bima. Mungkin cukup jelas, nanti tinggal saya menunggu tim Telkomsel nanti ke kantor nanti. Kita bisa berdiskusi karena ini sudah kita anggarkan, nunggu perubahan di ketok. Itu. Dan untuk Bapak Ibu Guru, kalau memang ada pertanyaan silakan disampaikan. Mohon izin Pak Yamun. Silakan Pak Ketua. Baik, tes. Gimana audio Pak? Lanjut Pak, lanjut. Baik, selamat pagi para peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Kita sudah mendengar dan sudah dijelaskan baik dari pihak Telkom maupun Telkomsel. Bapak Ibu sekalian, saya dari SMP Negeri 2 Bangunsari, ini yang baru ya, jadi SMP Negeri 2 Bangunsari, dulunya SMP Negeri 2 Linggang Bigung. Mungkin saya menanggapi tentang untuk paket atau katakanlah dari Telkomsel. Jadi untuk Telkomsel, karena di sini tadi ada 2. Kalau yang Telkom itu untuk mungkin pelayanan untuk IndiHome, kemudian Telkomsel untuk data paket internet atau seluler. Kalau yang seluler tadi sudah dijelaskan detail, dan kami mungkin sedikit mengerti, walaupun menurut saya agak jelimet juga. Jadi mohon nanti kiranya dari Telkomsel supaya tidak terlalu ribet ya, karena kalau menurut saya banyak yang belum paham ini ya, tentang bagaimana kita belanja atau membeli paket itu yang khusus untuk pelayanan pendidikan. Bagaimana bisa membedakan, baik itu untuk siswa maupun untuk guru. Artinya kami mohon ini nanti sesimpel-simpel mungkin, walaupun ya memang ini manajemen ya dari Telkomsel. Jadi ini permohonan kami, karena pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini kami laksanakan semenjak bulan Juni, Mei Juni itu. Kami sudah laksanakan dan kami menggunakan dana BOS dan membelikan paket itu dari dana BOS dan dibagikan ke guru-guru. Itu sudah kami laksanakan. Nah, sekarang tadi ada katakanlah korting dari provider dari Telkomsel. Artinya kami ucapkan terima kasih, artinya kepedulian dari Telkomsel karena ini memang memerlukan jaringan, terutama mayoritas ini Telkomsel ya. Lalu yang kedua, tentang Telkom. Ada beberapa yang memakai IndiHome, termasuk kami, Pak.
kami itu memakai IndiHome, artinya pelayan Telkom ya. Modal subsidinya seperti apa? Karena saya termasuk kita pakai itu, kemudian saya juga berkomunikasi, saya ini di rumah, saya juga pakai IndiHome. Nah, kita belum tahu model subsidi atau costingannya itu kita belum tahu, ya. Karena ini selalu kita pakai, karena kita termasuk meeting hari ini kita pakai ini. Nah, kemudian mungkin ada khusus untuk Linggang Digung, kami ada beberapa sekolah yang juga bergabung dengan kita dan memakai jaringan kita. Nah, kami juga ucapkan terima kasih banyak. Nanti mohon dijelaskan tentang subsidi. Walaupun nanti saya sebenarnya mau menanyakan, tadi ada instruksi dari pemerintah daerah atau Pak Bupati tentang subsidi paket data itu. Lalu apakah dimasukkan di dalam RKA perubahan juknisnya seperti apa, kami juga belum terima. Ya, belum terima. RKA sudah ada yang untuk perubahan, tapi saya belum melihat ada yang khusus 10 juta itu. Dan apa itu tata caranya seperti apa kami belum tahu. Untuk dinas kami juga mewakili nih tentang, kalau menurut saya juga terus terang baru pulang kembali dari Samarinda, tentang mungkin perencanaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Untuk tatap muka, kalau kita melihat, apalagi kita ibaratkan kalau yang sudah dipaparkan oleh Bapak Menteri bahwa untuk zona hijau dan kuning bisa, tetapi dengan syarat bla 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 seperti itu. Nah, kalau menurut saya Pak, karena terus terang dari apa yang terjadi di Balikpapan itu termasuk sekolah SMP 10 dan keponakan saya yang ada di situ, yang kemudian terpapar sejumlah 26 guru yang sudah terpapar COVID ini. Menurut saya Pak, kita tunda dulu perencanaan tatap muka ini karena sangat-sangat berisiko. Ya, sangat-sangat berisiko. Ya, walaupun memang kita melihat keluhan orang tua. Nah, kita sudah tahu semua bahwa keluhan orang tua, mereka sudah sangat galau dengan keberadaan pembelajaran jarak jauh, dan mereka juga menjadi salah satu guru yang ada di rumah. Nah, ini yang kita mau sampaikan bahwa menurut saya sangat berisiko kalau kita tetap melaksanakan tatap muka. Nah, dengan catatan, apakah setiap sekolah sudah melaksanakan, ada beberapa protokol tadi, memakai masker atau facial, kemudian tempat cuci tangan, ya, tempat cuci tangan, lalu jaga jarak. Kemudian kita harus siapkan hand sanitizer dalam waktu yang tidak ditentukan, kita harus mempersiapkan penyemprotan disinfektan. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian pengawasan orang siswa yang berangkat dari rumah, kemudian pulang dari sekolah ke rumah. Mungkin kalau di sekolah kita bisa, karena kita bisa memanage waktu beberapa jam. Tapi ketika mereka pulang, kita tidak tahu. Mereka bergerombol lagi. Nah, itu salah satu menurut saya risiko, bahwa mungkin perlu kita koreksi lagi bersama-sama untuk pembelajaran tatap muka. Nah, ini sudah ada solusi bahwa kita terima kasih dari Dinas Pendidikan dan Telkomsel sudah bekerja sama. Artinya bagaimana cara memperlancar lagi tentang pembelajaran jarak jauh melalui jaringan internet. Saya kira itu dulu Pak Yamon yang saya sampaikan. Terima kasih juga dari Telkomsel, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mungkin saya dulu yang mengomentari tadi terkait dengan Pak Sintek, ya, terkait dengan memang inilah salah satu dilema
dilema kita di sini. Ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada nanti yang agak sedikit berbeda dengan pemikiran Pak Ketua. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang menginginkan belajar secara tatap muka dengan alasan juga bla 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 bla. Karena kami di sini Pak sering menerima informasi dari terutama mereka yang mereka anggap bahwa daerah mereka aman dari penyebaran, dengan kata-kata mereka ya tidak ada keluar masuk, tidak ada orang ini, jadi aman. Nah, ini baik Pak Ketua. Jadi terkait dengan hal ini kita semua tampung bersama Pak, tampung bersama. Maka tadi saya minta Bapak Ibu lakukan survei ke orang tua, nanti hasil survei itu nanti kita presentasikan berapa persen yang mau tatap muka dan persen yang masih ingin belajar secara online atau daring. Nah, kami baru saja dikirim surat hari ini, Pak. Kami kirim surat hari ini ke Pak Ketua gugus COVID Kutai Barat. Nanti kami menunggu jawaban surat tersebut, dan nanti juga kita akan undang Pak, rencana kita akan rapat bersama nanti dari Dinas Pendidikan, kemudian guru-guru mungkin cukup diwakili, yang SMP cukup diwakili MKKS beserta dengan beberapa pengurus, kemudian yang SD K3S nanti kita undang, kemudian dari Dewan Pendidikan kalau ada, kemudian dari DPRD yang membawa pendidikan itu Komisi 3 kita akan undang. Mungkin juga kita harap nanti yang memimpin rapat kita ini adalah itu Pak Bupati sendiri. Jadi kita mau dengar bagaimana saran Ketua Tim Gugus COVID Kutai Barat terkait dengan belajar kita ini. Karena ini Pak, ada dua kubu. Kubu yang satu menganggap ini pembodohan. Ini mungkin orang tuanya yang malas-malas Pak ini. Mereka malas bimbing anak-anaknya di rumah itu. Jadi harus sekolah ini. Nah, jadi kubu yang satu dia sangat peduli dengan kesehatan. Jadi dia takut kalau ini seperti yang Pak Sidik bilang tadi. Takutnya justru muncul klaster baru. Kita sudah tahu di Kutai Barat ini ada beberapa klaster ini yang muncul. Nah, bahkan Mahulu yang katanya kemarin aman, sekarang sudah terpapar. Satu, sudah pecah telur Mahulu. Nah, jadi itu Pak, ini kami masih menunggu kabar, kita akan rapat bersama, duduk bersama nanti Pak. Kita akan undang tokoh-tokoh kita untuk membahas terkait belajar ini. Baik, itu mungkin jawaban saya terkait dengan Pak Ketua tadi. Yang satu silakan Pak Ansor atau Pak Bima untuk menjawab. Ya, dari saya dulu Pak ya. Mohon izin Pak untuk menjawab pertanyaan. Jadi untuk yang terkait kortingan atau diskon untuk layanan IndiHome Pak. Nah, sebenarnya kalau untuk dari kita sendiri sih Pak, belum ada program. Nah, belum ada program untuk terkait diskon untuk layanan IndiHome ini sendiri Pak. Nah, jadi sebenarnya saya juga masih belum tahu ke depannya nanti seperti apa. Apakah memang nanti ada program-program yang memang diususkan untuk sekolah-sekolah atau mungkin instansi pendidikan yang lain yang mungkin program dari kita atau program dari Telkom itu memberikan diskon untuk layanan IndiHome atau apapun yang sudah dipasangkan di masing-masing sekolah. Nah, itu yang masih dari saya sendiri masih belum tahu Pak apakah programnya itu ada. Nah, nanti itu akan pasti saya informasikan ketika memang nanti sudah ada program atau sudah ada nota dinas, memang kalau memang dari kita dari sisi Telkom itu akan memberikan sebuah keringanan untuk bagi teman-teman yang ada di sekolah yang sudah menggunakan layanan kita khususnya. Jadi nanti kita bisa
akan pasti saya sampaikan ke Pak Yamun untuk kita koordinasikan lagi dengan teman-teman sekolah Pak kalau untuk yang terkait diskon ini. Tapi kalau untuk sekarang saya masih belum ada info Pak, masih belum ada punya gambaran apakah programnya ini nanti seperti apa. Nah itu yang masih saya belum punya gitu Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya siap Pak. Siap, izin menanggap terkait mungkin dengan cara pendaftaran paket Pak ya. Seperti apa tadi untuk selanjutnya saya izin share screen lagi Pak. Jadi ini adalah mungkin skema kerjasamanya alurnya seperti apa Pak untuk proses aktivasi kerjasama paket bulk yang untuk siswa tadi. Seperti itu. Nah, jadi nanti dari Telkomsel akan membuat kontrak dengan masing-masing sekolah, dalam hal ini SD SMP ataupun nanti dengan Dignas. Nah, untuk syarat-syaratnya itu yang pertama adalah surat permohonan pengaktifan paket. Dan mana dalam surat itu nanti ada isinya yang pertama itu kebutuhan untuk berapa siswa dan total jumlah gigabyte-nya berapa. Gitu. Dan mungkin nanti bisa ditambahkan jumlah paket yang akan diambil. Jadi dia pakai yang 8 juta, 5 juta, 2 juta, atau itu. Yang kedua, kita butuh NPWP dari sekolah juga, Pak. Terus juga ada KTP dan data diri, kepala sekolah, dan 1 orang PIC, person in charge. Seperti itu. Nah, untuk ini semua karena dalam masa COVID, bisa kita lakukan pengiriman filenya via WA saja, Pak. Jadi dokumennya nanti di-scan, kami bantu untuk pembuatan kontrak berlangganannya. Setelah nanti kontrak berlangganan ditandatangan oleh kedua belah pihak, nanti Telkomsel akan mengaktifkan paketnya, Pak. Paketnya, kemudian nanti setelah paketnya diaktifkan, kita akan memberikan paket tersebut, user, panduan cara membagi paketnya, dan dashboard-nya ke sekolah, seperti itu. Nah, nanti dari sekolah akan membagikan paket data tersebut ke siswa-siswinya melalui dashboard, seperti itu. Nah, untuk yang guru tadi, untuk paket Red Society, ini agak sedikit berbeda, Pak. Syaratnya sama sebelumnya, surat permohonan, NPWP, KTP, kemudian kita akan buatkan kontrak berlangganan, dan selanjutnya Telkomsel akan mendaftarkan nomor guru dan staf pendidik untuk dapat membeli paket tersebut, seperti itu. Nah, di sini nanti kita di suratnya disebutkan juga, Pak, jumlah guru dan nomor-nomor gurunya, untuk kita daftarkan ke dalam whitelist kita, seperti itu. Nah, nanti setelah kita whitelist, di sini nanti guru dan tenaga pendidik itu bisa langsung membeli paketnya melalui aplikasi Telkomsel atau melalui UMB bintang 168 pagar, seperti itu. Jadi kalau untuk guru ini nanti otomatis akan memotong pulsa di nomor-nomor gurunya, Pak. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, Pak. Baik, terima kasih. Nanti materi ini bisa nanti dibagi ke dinas dan dinas mungkin bagi ke MKKS lah kalau bisa Pak ya materinya. Boleh, siap Pak. Untuk juknis aktivasi paket ini. Boleh, siap. Nanti kita berikan ke dinas pendidikan. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap, terima kasih banyak Pak. Izin bertanya Pak Yamun. Boleh Pak, izin bertanya satu lagi. Silakan Pak, silakan. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasan dari Bapak mewakili Telkomsel dan kesempatannya Pak Yamun. Hanya satu Pak pertanyaan saya, ketika kita tidak memakai CloudX dan kemudian beberapa bulan ini SMP kami kan sudah membagi-bagikan data. Nah, yang permasalahannya kan hanya untuk SPJ, dalam tanda kutip, hanya ini ya, dalam tanda kutip nanti. Misalnya untuk SPJ, apa kira-kira kalau tidak pakai CloudX, hanya membubuhkan screenshot dari bukti pembelian kuota ini, apa masih diperkenankan seperti itu Pak? Karena kami ini sudah berjalan hampir tiap bulan membagi paket kepada guru-guru semua gitu, tapi buktinya hanya screenshot saja Pak, gitu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Pak
Muslikin, saya pikir begini. Kalau menurut, karena yang menyatakan ini sah atau tidak itu lebih kepada mereka auditor. Kalau menurut versi saya, ini sah-sah saja apa yang disampaikan Pak Muslikin. Kan intinya begini, yang penting dipastikan bahwa memang betul-betul itu dibagikan kepada guru-guru ataupun siswa. Nah, intinya ya jangan ada, saya tetap mengatakan jangan ada indikasi merugikan keuangan negara. Artinya screenshot itu tadi dianggap apa namanya, nanti kalau tidak ada pengakuan dari guru, ini yang akan ini. Tapi kalau saya pikir ini bisa Pak Muslikin, bisa SPJ yang seperti Pak Muslikin laksanakan. Tapi nanti Pak Muslikin, harapan saya nanti lebih coba kalau ada waktu ke ini sambil jalan-jalan singgah di inspektorat Pak. Nggih Pak, nggih Pak, nggih. Ya, Nggih Pak. Akhirnya. Oke. Baik, saya pikir itu Pak jawaban saya. Oke. Terima kasih Pak Yamon atas penjelasannya. Ya. Bapak Ibu yang lain? Mohon izin Pak. Sekiranya ada pertanyaan, silakan. Mohon izin Pak. Silakan Pak. Pak Ya. Ilyas, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dari Dinas Pendidikan yang sudah mengadakan kegiatan pada hari ini, juga kepada Telkomsel yang mana terkait dengan penggunaan pulsa kita atau paket ya selama masa pandemi ini merupakan masalah yang besar, sehingga ini kita baru dapat informasi di kegiatan ini bahwa ada dari Telkomsel yang membantu terkait dengan program untuk pembelajaran masa COVID ini ya. Jadi yang jadi sedikit yang kami soroti Pak tentang pernyataan dari Menteri Pendidikan yang kemarin videonya sudah viral. Kalau kita melihat dari pernyataan beliau itu ketika ditanggapi oleh orang tua siswa ini menjadi masalah bagi bagi lembaga pendidikan karena sepertinya begitu mudah gitu ya untuk mendapatkan pulsa dari sekolah, padahal kalau kita mengikuti rapat kita pada pagi hari ini ternyata begitu rumit gitu ya Pak ya, apalagi untuk peng-SPJ-annya saya kira membutuhkan pertemuan khusus bagi kepala sekolah dan bendahara sehingga pada saatnya nanti ketika pembuatan pelaporan tidak menyebabkan permasalahan di belakang harinya. Baik, yang ingin saya tanyakan terkait dengan Telkomsel. Tadi Pak dijelaskan ada beberapa program yang dibuat oleh Telkomsel, sudah dijelaskan, namun walaupun sudah dijelaskan, saya pribadi mungkin juga teman-teman yang lain, khususnya saya di SD Pak, pengawas SD, jadi mengetahui bagaimana tentang proses pembelajaran ini, apalagi yang berhubungan dengan online. Jadi jika kita mendapatkan informasi seperti saat ini, saya kira masih belum cukup, walaupun sebagian besar mungkin kita yang ada di sini sudah bisa memahaminya. Kemudian yang saya tanyakan ada dua tadi Pak, untuk siswa tadi ya, kalau tidak salah ada Smartbook dan Pulp ya untuk paket siswa. Nah ini yang saya tanya itu bagaimana cara siswa mendapatkan paket tersebut ketika misalnya dikelola oleh sekolah, kemudian kalau dari guru kan biasanya bisa diambil dari sekolah yang mempunyai IndiHome, hampir sebagian besar di sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan kan memiliki IndiHome. Jadi gurunya bisa menggunakan IndiHome atau dengan di rumah masing-masing. Tapi yang jadi masalah apakah nanti include dengan siswa ketika dia menggunakan paket yang disediakan oleh Telkomsel gitu. Kemudian bagaimana cara memperolehnya Pak, mekanismenya bagaimana seperti itu. Kemudian
Yang berikutnya yang ingin saya soroti tentang yang dibuat kesepakatan kita awal tadi ya tentang tatap muka gitu Pak Yaman ya. Kita menyikapi dari pernyataan Menteri Pendidikan. Saya kira khususnya untuk SD dari sekian besar jumlah sekolah-sekolah yang di sekolah dasar ini, yang bisa menyerap untuk online itu khususnya untuk wilayah Kecamatan Melak Pak, ini bisa dikategorikan untuk daerah pinggiran kota gitu Pak ya, atau bisa juga disebut perkotaannya, masih belum bisa mencapai 60% Pak yang bisa menyerap menggunakan online. Jadi ini menjadi pemikiran kami juga bagaimana supaya semua siswa itu bisa mengakses pendidikan atau pembelajaran ini secara komprehensif gitu. Jadi terkait dengan adanya rencana untuk tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol pemerintah atau protokol kesehatan, saya kira ini perlu kita sikapi, perlu kita bukan kita uji coba ya, karena dari beberapa yang sudah kita lalui saat ini ya, ada beberapa memang yang harus kita ambil tindakan begitu Pak ya. Salah satunya itu tadi kita memulai untuk untuk tatap muka ini, tentu saja dengan memperhatikan apa-apa yang menjadi ketetapan dari yang sudah disebutkan oleh Menteri Pendidikan tadi. Jadi Pak, maksud saya di beberapa daerah atau beberapa tempat yang siswa tidak bisa mengakses pendidikan ini melalui daring, saya kira melalui tatap muka yang sudah diatur sedemikian rupa itu mungkin bisa kita mulai gitu Pak ya. Mungkin mohon maaf kepada tadi penanya yang terlebih dahulu mungkin sedikit komplain terhadap uji coba ini. Namun saya pikir karena beberapa kali kami mengadakan K3S ke Kapasol, hampir 90% hasil dari laporan dari guru, kemudian orang tua ya menyatakan ingin melakukan tatap muka begitu Pak. Jadi mungkin entah latar belakang ini karena tadi yang Bapak sebutkan karena ada yang malas untuk belajar mengajari anaknya di rumah, atau memang saatnya memang anak memang membutuhkan pembelajaran tatap muka yang merupakan pelajaran paling efektif begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita sikapi. Apakah ini kita menunggu, tadi kan Bapak mengatakan ada rapat lagi untuk dari tim COVID Kabupaten gitu Pak ya, kemudian dari DPRD. Nah, apakah kita nanti ke sekolah menunggu hasil rapat Bapak, baru kita bisa mensosialisasikannya ke daerah, ke kecamatan masing-masing, atau setelah rapat ini bisa langsung disosialisasikan gitu Pak ya? Itu pertanyaan saya untuk Dinas Pendidikan. Kalau yang untuk dari Telkomsel tadi, ini tentang bagaimana untuk memperoleh paket siswa ya, mekanismenya bagaimana begitu. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Ini saya tuh Telkom dulu yang jawab nih. Baik Pak, siap. Terkait dengan tadi bagaimana siswa mendapatkan paketnya ya Pak ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk siswa, sekolah hanya perlu mendata nomor-nomor mungkin orang tuanya ya Pak ya, orang tua dari masing-masing siswa seperti itu. Jadi kalau yang sudah berjalan ini di beberapa sekolah, dari pihak sekolah mengumpulkan nama dan list nomornya, kemudian kan nanti untuk pembagiannya akan kita bantu Pak, dari Telkomsel akan bantu sekolah gitu. Jadi kita akan belikan user dan ada dashboardnya Pak secara online, itu nanti pihak sekolah tinggal memasukkan nomor-nomor siswanya yang ingin ditembak beserta jumlah
paket per siswanya berapa, seperti itu. Nanti kita tinggal atur waktunya kapan ditembak dan berapa kuotanya, dan otomatis nanti akan masuk ke masing-masing nomor dari siswa, masuk ke masing-masing nomor siswa, seperti itu. Jadi memang tidak memerlukan IndiHome atau yang lainnya Pak ya, asal ada jaringan dan dipastikan nomornya memang nomor Telkomsel, yang kedua nomornya aktif Pak, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada nomornya yang mati atau seperti apa, itu otomatis akan ke-reject di sistem dia. Paketnya tidak akan masuk, seperti itu. Mungkin gitu Pak Ilyas, atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Ya Pak, ini sedikit lagi Pak ya. Terkait dengan tadi kan dibagikan langsung ke, mungkin dari guru yang ngolahnya gitu Pak ya, dari pihak sekolah, kemudian dibagikan ke siswa dengan nomor yang sudah didata oleh guru gitu Pak ya. Maksud saya nanti kan ada guru yang pembelajarannya melalui sekolah, ada juga yang masing-masing di rumah dengan paket sendiri-sendiri begitu Pak. Nanti kalau misalnya siswa menggunakan paket yang sudah disiapkan sekolah, kemudian sebagian guru yang memiliki IndiHome nanti ini Pak ya tetap include gitu Pak ya maksudnya. Itu kebijakan dari sekolah Pak. Apakah nanti sekolah akan mendata lagi mana siswa yang menggunakan IndiHome, mana yang tidak, sehingga kan nanti untuk pembagian paketnya itu akan jadi otoritas dari sekolah Pak. Jadi misalnya untuk siswa yang ternyata punya IndiHome, kita tidak perlu kasih paket data, sehingga siswa yang tidak mempunyai IndiHome di rumahnya bisa kita kasih paket data yang lebih. Nah itu otoritas dari sekolah sih Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Mungkin Pak Yamon bisa dilanjutkan, Pak. Baik, Pak Ilyas. Tadi saya akan menanggapi terkait dengan dicoba tadi. Nah, ini begini, Pak. Artinya kenapa ini menjadi sebuah agak sulit kita untuk di Kutai Barat ini memutuskan. Dan terus terang kami dari Dinas Pendidikan sampai saat ini sebenarnya sih mudah saja mengatakan iya atau tidak. Ya di situ, ya atau tidak untuk melakukan belajar tatap muka. Namun konsekuensi yang ini ke depan ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kita jaga bersama-sama resiko jangan sampai ini ketika kita mengatakan iya, ini menjadi risiko yang buruk bagi kita di Kutai Barat. Nah makanya ini perlu pemikiran kita bersama, ya perlu pemikiran kita bersama, perlu pemikiran pertama ya pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dan dalam hal ini sudah ada tim ini ya tim COVID-19. Jadi saya pikir Pak Ilyas, kita tunggu saja hasil pertemuan kami beberapa hari ini nanti ke depan. Adapun ya ketika satuan pendidikan mau mencoba menganggap dirinya aman melaksanakan ini, kami tidak juga bisa mengatakan ya atau tidak. Silahkan diatur sendiri sementara ini Pak. Namun secara resmi kami Dinas Pendidikan belum menginstruksikan untuk kita belajar tatap muka. Kami juga masih menunggu hasil rapat tersebut. Nanti kepada satuan pendidikan saya harapkan ya mulai sekarang menyiapkan dua pola Pak ya. Sudah mulai menyiapkan atur-atur pola ketika nanti sudah belajar tatap muka ini pasti Pak. Cuma kapannya ini yang masih kita menunggu. Ini pasti. Nah, jadi saya minta mulai sekarang satuan pendidikan mulai merancang ketika nanti belajar tatap muka ini sudah kita laksanakan. Merancang seperti tadi, yang awal-awal ini adalah ya mengatur shift-nya dulu. Sudah mulai dirancang shift-shiftnya sekarang. Ya. Kemudian atur tenaga-tenaga pengajarnya di lapangan. Nah itu. Kemudian sudah mulai menyiapkan fasilitas tadi, ya, fasilitas yang katakan tadi,
fasilitas cuci tangan, termogan, ya, masker. Kalau masker saya pikir bisa dibeli sendiri oleh masing-masing siswa. Tetapi kalau termogan ini kan wajib ada di setiap satuan pendidikan. Itu. Jadi saya pikir itu Pak Ilyas. Kami masih menunggu ya. Terima kasih. Sedikit Pak Ya. ini. Terkait dengan nantinya ada pertemuan dengan tim gugus dari kabupaten, kemudian dari beberapa unsur lainnya. Tampaknya kita harus mempunyai pegangan gitu Pak ya. Kalau misalnya disampaikan nanti masing-masing wilayah, kemudian bagaimana pengaturannya, saya kira akan lebih baik jika ada pegangan dari Dinas Pendidikan. Maksud saya semua serempak kita di Kutai Barat menunggu hasil dari rapat yang diadakan dari Dinas Pendidikan dengan pihak-pihak lain. Nanti sementara menunggu kan kita menyampaikan persiapan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kemudian untuk penerapannya masih menunggu keputusan itu, kemudian diterbitkan surat, bisa menjadi pegangan kita di instansi kecamatan masing-masing gitu Pak. Baik. Terima kasih. Baik Pak Ilyas. Baik. Bapak Ibu, saya pikir kalau semisalnya ini terkait dengan teknis pembelian paket, saya pikir ini cukup. Ya, cukup. Kemudian terkait juga teknis apakah kita sudah bisa melaksanakan tatap muka atau belum? Saya pikir juga sudah cukup penjelasan saya ini. Kita masih menunggu. Kami juga masih akan adakan rapat. Nah, Bapak Ibu, saya pikir karena kita juga terbatas dengan waktu kita, nanti hal-hal yang lebih jelas mungkin kami akan share di grup ya. Yang kalau yang SD akan kami share di grup BOS, karena kami tidak ada grup kepala sekolah yang SD ini. Kemudian kalau yang SMP akan kami share di grup MKKS. Dan saya pikir Bapak Ibu terkait dengan rapat koordinasi kita hari ini, karena ini sudah siang, kita masih banyak aktivitas lain, saya pikir kita cukupkan dulu sampai pada sekarang. Ya, hal-hal yang belum jelas nanti silakan menanyakan. Nah, ini sudah ada kontak person dari teman-teman Telkom, mohon dicatat, silakan di WA, nanti akan dijawab oleh teman-teman dari Telkom terkait dengan teknisnya ini. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu meeting kita pada siang hari ini, dan kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan selamat menjalankan aktivitas yang berikutnya. Baik, seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih banyak Pak Yamon atas waktunya, Pak Adi. Merdeka. Dan rekan-rekan semua. Ya, dengan demikian kegiatan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar. Terima kasih kepada Pak Ansor dan Pak Bima dan kawan-kawan dari Telkomsel karena sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Maaf jadi berubah muka ya. Berubah ini Pak Sintek ini ya. Langsung tebal kumis ya.